Oke, sebuah lagu yang berjudul Penyembah yang Benar dari True Worshippers, album lama mereka yang berjudul juga Penyembah yang Benar. Ini mengawali pesan Paskah dari saya untuk malam hari ini. Untuk teman-teman Nasrani di luar sana tentunya, di saat kita merayakan Paskah tentunya tidak terlepas dengan pesan-pesan daripada makna Paskah itu sendiri, yang tentunya terkait dengan salib Kristus yang tadi kita juga sudah dengarkan lagunya. Untuk itu teman-teman, saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian yang merayakan Paskah untuk senantiasa menjadi penyembah-penyembah yang benar, ya. Paskah itu berbicara tentang keselamatan, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita kepada saya dan saudara-saudara sekalian, dan kita sudah menerimanya, ya, karena Tuhan kita sudah membayar dengan lunas, ya. Sehingga saya dan saudara sudah mendapatkan kemerdekaan rohani di dalam Dia. Jadi sekarang waktunya untuk kita lakukan apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima keselamatan. Dosa kita sudah dihapus, kita sudah diampuni, keselamatan sudah menjadi milik kita. Maka saat kita memiliki keselamatan, kita juga harus memiliki 3 hal yang saya dapati dari Titus pasal 2 ayat 11-12. Saya bacakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. 3 hal yang patut kita miliki sebagai penyembah yang benar, orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Kristus. Yaitu yang ke-1, seperti Titus 2 ayat 11 katakan, kasih karunia Allah menyelamatkan saya dan saudara. Semua ini adalah kasih karunia-Nya. Keselamatan dari Dia adalah kasih karunia, bukan karena kuat hebat kita, tetapi karena Allah mengasihi saya dan saudara. Untuk itu, sudah sepatutnya saya dan saudara saat telah memiliki keselamatan, kita juga memiliki hati yang bersyukur. 1 Korintus 15 ayat 22 mengatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi oleh karena dosa Adam, saya dan saudara mati. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, saya dan saudara dihidupkan kembali. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena siapapun yang mati di dalam Kristus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Untuk itu saudara, Paskah ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kita telah memiliki keselamatan, maka kita harus memiliki yang pertama, hati bersyukur. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki keselamatan, maka kita perlu memiliki kemampuan untuk berkata tidak. Berkata tidak kepada siapa? Kepada kefasikan dan keinginan duniawi. Ayat 12 Titus pasal 2 berkata, Ia, yaitu kasih karunia Allah, ya, yaitu keselamatan dari Dia, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Saat kita sudah memiliki keselamatan, maka artinya kita memiliki Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan saya dan saudara. Maka saat kita sudah memiliki Dia yang adalah keselamatan itu sendiri, maka seharusnya kita mampu untuk berkata tidak kepada kefasikan dan keinginan duniawi. Tidak ada alasan apapun, baik itu diselubungi dengan alasan solidaritas lah, atau alasan kemanusiaan. Saudara, kita harus mampu membedakan. Pada saat kita mengatakan tidak kepada dunia, itu artinya kita membenci dosa, tapi kita tidak membenci orang yang berbuat dosa. Kita akan terus merangkul, kita akan terus bersama-sama mengarahkan supaya lebih banyak lagi orang yang menerima keselamatan itu sendiri. Sehingga bukan hanya saya dan saudara yang memiliki hati bersyukur, tapi lebih banyak lagi orang memiliki hati bersyukur dan memiliki kemampuan untuk berkata tidak. Yang ketiga, saudara-saudara, setelah memiliki keselamatan, kita harus memiliki hati bersyukur, kemampuan untuk berkata tidak kepada kefasikan dan inginan duniawi. Dan yang ketiga, harus memiliki hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Tuhan sekali lagi Titus 2 ayat 12 berbunyi, Ia mendidik kita bukan saja untuk mengatakan tidak atau meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, tetapi supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita perlu hidup di dalam buah-buah roh. Itu artinya kita harus hidup di dalam Roh Kudus, hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup bijaksana, adil, beribadah, hidup di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berbunyi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa,
Setelah kita diampuni dosanya, dilanjutkan di sini, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi artinya saudara yang sudah menerima keselamatan seharusnya sudah menerima Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, maka hidup saya dan saudara seharusnya menunjukkan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan buah roh yang dikatakan di Galatia 5 ayat 22-23. Dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan jangan lupa saudara-saudara, keselamatan memang sudah diberikan bagi saya dan saudara, tapi Filipi 2 ayat 12 mengingatkan untuk tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki. Ibrani 9 ayat 28 berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Lalu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, waktunya sekarang untuk menerima pertobatan. Maka nanti Yesus datang kali kedua di awan-awan permai, dia akan berikan keselamatan tersebut yang sudah dijanjikan untuk saya dan saudara-saudara. Dia akan datang dan dia mau lebih banyak lagi jiwa diselamatkan. Amin. Oke, itulah pesan Paskah dari saya untuk teman-teman semua di luar sana. Sekali lagi selamat Paskah. Dan sebelum kita tutup, Pak Johnson, kita masih ada 2 menit untuk ngobrol-ngobrol. Langsung saja mungkin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Johnson. Ya. Paskah